pagi kita udah ada di mana coba? Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, mantep ya. Mau ngapain sih, Ai? Kita mau terbang. Kita mau ngajakin teman jalan nih, jalan-jalan ke salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kemenparekraf. Wah, pastinya nih teman jalan, kita bakal kasih kamu juga rekomendasi itinerary yang pastinya bisa kamu kunjungi di saat waktunya telah tiba untuk kamu jalan-jalan di Indonesia aja. Coba tebak kita mau kemana? Borobudur, Borobudur, ya kan? Ya udah langsung aja yuk, jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go! Teman jalan, di masa pandemi seperti saat ini, persiapan ekstra sebaiknya dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Nah, jalan-jalan punya tips bagi kalian yang akan bepergian menggunakan jalur udara, biar merasa lebih aman dan nyaman sepanjang perjalanan. Yang pertama, siapkan barang-barang yang kamu butuhkan untuk proteksi lebih maksimal. Bawa botol minum kamu sendiri, hand sanitizer, dan juga nggak ketinggalan masker cadangan. Selain itu, selalu patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah badan sehat dan kuat. Teman jalan perlu pastikan sebelum berangkat, kondisi tubuh fit dan prima. Karena kita wajib jadi wisatawan yang bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk bisa sampai ke Borobudur, kamu tinggal pilih penerbangan dari kota kamu menuju Bandara Yogyakarta International Airport. Setelah itu, teman jalan tinggal naik bus Damri, harga tiketnya sekitar Rp20.000. Yang kedua, kamu bisa naik kereta ke stasiun Tugu. Dari stasiun teman jalan bisa naik bus Damri menuju Borobudur, harga tiketnya sekitar Rp75.000. Jalan-jalan, tiba juga nih kita di Candi Borobudur. Keren. Dan kita tadi pas masuk ke sini lumayan ketat juga protokol kesehatannya ya. Oh iya dong, karena kan Candi Borobudur sudah bersertifikasi CHSE, Ya, Cleanliness, Health, Safety, dan juga Environmental Sustainability. Oh, pantas aja. Tadi pas kita masuk tuh tahapannya teman jalan ya. Kita dicek suhu tubuh. Kita juga dapat brief tentang protokol kesehatan di sini. Cuci tangan juga. Check in Peduli Lindungi, dan pastinya selalu gunakan masker. Bener banget, jadi kita udah siap nih buat masuk lebih dalam lagi, melihat pesonanya Borobudur Langsung jalan-jalan. di Indonesia aja. Let's go. Let's go! Main-main ke Borobudur nggak lengkap kalau nggak ngomongin Candi Borobudur pastinya. Teman jalan, udah tahu lah ya, Candi Borobudur itu candi Buddha terbesar di dunia. Megahnya bangunan Candi Borobudur terbagi dalam 10 tingkat. Nah, 10 tingkat ini ada filosofinya, yaitu untuk melambangkan tahap dan proses hidup manusia. Menurut penelitian para ahli, Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8, saat kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sailendra. Candi Borobudur dibangun dengan menggunakan material batu andesi teman jalan, tapi perekatnya nggak menggunakan semen apalagi putih telur ayam seperti yang banyak diberitakan. Jadi nggak kebayang gimana teknologinya pada saat itu buat menyusun batu-batu setinggi 35 meter ini. Keren ya teman jalan? Bahkan sampai sekarang masih berdiri kokoh dan masih bisa kita nikmati kemegahannya. Meskipun kini pengunjung tidak diperkenankan untuk naik ke bangunan candi demi menjaga struktur candi. Tapi nggak apa-apa, peninggalan sejarah berharga yang ada di Indonesia aja ini harus kita jaga bersama agar bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Ada lagi cara lain untuk menikmati Borobudur dan sekitarnya nih teman jalan, yaitu dengan menyewa VW Safari. Kita akan dibawa jalan-jalan mengitari perkampungan, sawah, dan ladang di sekitar kawasan Borobudur teman jalan. Pemandangannya gak main-main loh, cakep banget.
Tarif bersafari dengan mobil VW ini juga nggak terlalu mahal, sekitar Rp350.000 sampai Rp750.000 rupiah, tergantung dari jalur dan lama perjalanan yang kita pilih. Jalan-jalan Di Indonesia aja. Let's go! Kok bisa kepikiran sih wisata unik VW Safari kayak gini di Borobudur? Ya, karena kan Borobudur adalah salah satu destinasi super prioritas. Nah, dengan adanya VW Safari, kita dapat membantu pelaku wisata. Contohnya kan di sini banyak tempat wisata baru. Dan VW Safari dapat mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Jadi VW Safari itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di desa ini. Wah, itu bagus tuh teman jalan. Berarti membantu juga perekonomian daerah sekitar sini. Pastinya. Ini habis ini mau lanjut kemana lagi? Mas Fikri tahu nggak Desa Karanganyar? Tahu dong. Wah, gitu bisa kita dong kesana antar ya? kita sana. Cus, sekarang. Oke, jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go! Sampai juga di Balkondes Karanganyar. Sebelum kita lanjut jalan-jalannya, kita mau check-in dulu di homestay Balkondes Karanganyar. Teman jalan. Jalan. Kita udah sampai nih di Desa Karanganyar. Betul banget. Kita tuh bakal tinggal di homestay yang ada di sini. Karena sekarang juga masih sore, kayaknya sempet deh untuk kita datang dulu mengunjungi penangkaran lebah madu. Nah, sambil main skuter, kita juga mau pastikan dulu keamanannya, oke? Ayo. Siap, Ay? Siap dong. Ya udah kalau gitu yuk langsung aja Di jalan-jalan. Indonesia aja. Let's go. Salah satu wisata menarik yang bisa kamu dapatkan di kawasan Borobudur adalah wisata edukasi budidaya lebah penghasil madu. Kamu akan diajak mengenal lebah dan mencicipi madu. Madu yang dihasilkan juga beragam dan memiliki rasa yang berbeda-beda, tergantung dari jenis bunga yang dihisap oleh sang lebah. Selain rasanya yang enak, madu juga kaya akan manfaat. Madu dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan baik untuk kesehatan. Kita udah coba madu-madu yang ini, ternyata sumbernya yang beda-beda, teman jalan. Yang pertama ini rasanya lebih ke seger ya. Manis Terus seger gitu. iya ada apa kayak asem-asemnya gitu, ada asem-asemnya. Terus ada yang Kedua di kita pollen. cobain di pollen. Ada teksturnya gitu teman jalan. Jadi Karena, beres kita cobain tuh ada membekas gitu di lidah ya. kayak mantan ya. Ah. Ya. Nah, ini dia salah satu sarang lebah madunya teman jalan. Kita diperkenalkan dengan jenis lebah yang dibudidayakan di sini, yaitu lebah hutan Apis cerana. Kita juga diperbolehkan untuk mencicipi honeycomb atau sarang madunya. Ilmunya dapet, manisnya juga dapet.
lagi fokus ini. Ingat, Iya. di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Waduh. Jalan. Ini mentang-mentang kita lagi yoga aja dia berquotes yang ala-ala gitu ya Iya, kan. emang bener kita biar sehat. Ini Benar. lifestyle yang menyehatkan. Kita udah ada di Bukit Dagi nih teman jalan. Betul banget. Pemandangannya langsung menuju melihat Candi Borobudur. Iya, karena ini lokasinya tepat di seberang Candi Borobudur, Iya. bukit ini. Tadi tuh kita bangun pagi-pagi banget, tapi ngelihat pemandangan di sini, suasana di sini, worth it. Cakep. Kita lanjut yoga lagi ya. Yuk, Jalan-jalan, di Indonesia aja. let's go. Teman jalan, buat kamu pecinta yoga, pasti tahu banget nih lokasi kamu yoga menentukan kehusyuan yoga kamu. Nah, Bukit Dagi di Borobudur ini emang cocok banget deh buat kamu yoga. Tempatnya tenang, pemandangan alamnya ajib, atmosfernya juga pas banget deh pokoknya. Dan yang paling keren, kamu bisa lihat stupa Candi Borobudur loh kalau yoga di Bukit Dagi. Best time buat yoga di sini ya kayak kita gini. Pas jamnya sunrise, dijamin pengalaman healing kamu bakal maksimal banget. Hai teman-teman, sekarang kita udah ada di depan Balkondes nih, Balai Ekonomi Desanya Karanganyar. Wah, jadi Balkondes ini adalah etalase dari Etalase. potensi desa. Jadi di sini tuh kita bisa nemuin ada tempat makanannya, Tempat makan, ada juga menginapnya. homestay-nya. Terus di sini juga ada ekonomi kreatifnya. Jadi semua potensi desa Karanganyar ditunjukin di sini. Nah, Desa Karanganyar selain punya Balkondes yang keren, desanya emang keren banget. Why? Karena udah termasuk ke dalam 50 besar ADWI 2021. Alias Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oh, Mantep kan? Mantep, aku pengen lihat ke dalam. Ayo, aku juga pengen lihat. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Bener banget kata Steffi, Desa Karanganyar masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik ADWI 2021. Bukan tanpa sebab teman jalan, Desa Karanganyar memiliki berbagai potensi baik dari segi kearifan lokal, keindahan, dan ekonomi kreatif. Pada saat berkunjung ke Desa Karanganyar, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahkan menganggap Desa Wisata Karanganyar sebagai tujuan wisata yang membuat bahagia. Karena pariwisata itu adalah tentang industri kebahagiaan. Kalau kita bisa mengajak masyarakat datang ke sini dan feel good, rasa bahagia, feel happy, ini akan menjadi salah satu daya tarik yang melebihi daya tarik semua. Boleh bisa daya tarik wisata alam, buatan, maupun daya tarik wisata budaya. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa ke Desa Wisata Karanganyar ini akan membuat kita bahagia, akan merupakan daya tarik yang berkelanjutan. Buat kamu yang mau ke Desa Karanganyar, jaraknya dari Candi Borobudur juga deket banget teman jalan. Cuma sekitar 5 km aja, kalau naik mobil cuma butuh 10 menit. Desa Wisata Karanganyar memang menawarkan banyak pengalaman seru yang gak terlupakan. Kalau kamu mau menikmati keindahan kawasan Desa Wisata Karanganyar, ada cara yang beda nih yang ditawarkan di sini, yaitu dengan mengendara ATV. Teman jalan biar kita nggak nyasar juga. Nah, bener. Kita bakal ditemenin sama Bapak Kepala Desa, Pak Yanto. Apa kabar, Pak? Halo Pak Kades. Alhamdulillah sehat. Kita boleh keliling-keliling, Pak? Siap, kita antar. Monggo. Mantap. Kita ngeliat yang indah-indah ya. Betul. Asik. Asik. Langsung aja yuk, Yuk. jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Udah banyak belum Pak wisatawan yang udah tahu tentang Desa Wisata Karanganyar ini? Ya, karena setelah Borobudur ini dijadikan
destinasi super prioritas, ini dampak positifnya adalah desa-desa di sekitarnya ini menjadi kunjungan untuk pariwisata pendukung Candi Borobudur. Hal yang lain, di sini sebenarnya pariwisata sudah kita tata dengan baik, bahkan kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan Karangrejo dan desa-desa lain mengkolaborasikan antara potensi satu dengan yang lain untuk melengkapi kunjungan di desa di sekitar Borobudur. Wah, Desa berkolaborasi. betul, gitu luar ya, Pak? biasa. Betul, Berarti betul. dengan ini masyarakat di sini pun jadi lebih antusias untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Karanganyar, Pak. Iya, betul, tentunya karena ini akan menjadi sebuah Nilai. nilai ekonomi sendiri ketika pariwisata ini digeluti dengan betul-betul. Sehingga salah satunya desa juga punya program peningkatan sumber daya manusianya. Wah, mantep banget. Kalau gitu teman jalan, yuk kita lanjutin melihat keindahan desa wisata Karanganyar ini Boleh dong, jalan-jalan. di Indonesia aja. Let's go! Teman jalan, Desa Wisata Karanganyar menawarkan paket wisata yang lengkap. Nah sekarang, Reza dan Stevi nggak mau ketinggalan menambah pengalaman budaya dengan mencoba tari tradisional. Pantengin terus, jalan-jalan di Indonesia aja, let's go! Tari yang lagi dipelajari sama Reza dan Stevi ini namanya Tari Kubro Siswo, teman jalan. Tari ini erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Seperti namanya nih, Kubro artinya besar, Siswo artinya murid. Jadi Tari Kubro Siswo ini memiliki makna murid-murid yang memiliki pengabdian besar terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lelah beraktivitas seharian, kita mau istirahat dulu di homestay. Nah, homestay yang ditawarkan di Desa Karanganyar ini mempermudah wisatawan dalam hal akomodasi nih teman jalan. Selain tersedia tipe standar, ada pula tipe family buat kamu yang pengen berlibur bareng keluarga. Wisatawan pun nggak perlu khawatir karena di homestay ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pokoknya, kita dibikin betah banget deh nginep di homestay ini. Gimana nih pengalamannya nginep di balkon desa wisata Karanganyar nih? Mantep, Pak. Nyaman, Pak. banget. Kita tidur nyenyak ya, enak banget di sini Enak fasilitasnya, banget. pelayanannya. Apalagi dekat sama Borobudur, masih kelihatan tuh stupa Borobudur. Stupanya depan kita ya. Dan yang terpenting nih teman jalan, kalau mau wisata ke sini, menginap di sini, harganya cukup terjangkau kan, Pak? Iya Mas Rizal, sangat terjangkau karena kita mulai dengan harga 450 dengan fasilitas kamar reguler itu dapat free wifi, ruangan ber-AC, terus air panas juga, sekaligus pagi udah dapat sarapan Mas. Nah itu dia, fasilitasnya lengkap, udah kayak hotel berbintang teman jalan. Tapi Pak, saya penasaran nih sama pengelolaannya bagaimana ya Pak? Pengelolaannya melalui badan usaha milik desa atau BUMDes Mbak. Jadi kita melibatkan masyarakat untuk pengelolaan tersebut, dan untuk perekrutannya pun kita melalui seleksi. Setelah itu nanti kita ada pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat program pelatihan dari Kemenparekraf. Bentuknya adalah peningkatan SDM di bidang manajemen dan tata kelola homestay. Dan ada lagi juga di bidang pemandu lokal. Jadi alhamdulillah berkat dari kegiatan tersebut
ya anak-anak yang di sini mengelola semakin cakep untuk melayani tamu. Oke deh, kalau gitu terima kasih Pak udah ngajak kita keliling-keliling nih. Sekarang kita mau istirahat dulu ya Reza ya. Betul. Karena besok nih kita bakal keliling-keliling mau aktivitas di Desa Karanganyar. Masih banyak yang mau kita explore ya. Betul. Makanya tetap bareng kita di jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go! Tadi kan kita udah ATV-an, udah VW-an, udah skuteran, pokoknya udah seru-seruan. Nah sekarang kita mau lihat pengalaman yang lain di Desa Wisata Karanganyar. Wah, betul banget. Dan yang kali ini nih teman jalan ya, masih budaya Borobudur. Dan yang ini bisa dijadikan oleh-oleh karena kita bakal lihat gimana pembuatan gerabah di Desa Karanganyar. Aduh, oleh-oleh, suka banget aku oleh-oleh. Aku juga penasaran nih gimana sih cara pembuatan gerabah di desanya langsung. Di tempatnya langsung kan. Yuk lihat aja yuk. Jalan-jalan. Indonesia aja. Let's go. Keliling di desa ini memang kebanyakan berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Ya mayoritas sekitar 80% pengrajin gerabah, tapi yang bikin gerabah rata-rata ibu-ibu. Perempuannya. Bapak-bapaknya? Kalau bapak-bapaknya kebanyakan yang cari bahan baku. Ada yang masak. Keren. Mbak Ayu, ini kan kalau teman jalan nih mau beli kerajinannya harus datang atau ada toko online-nya juga? Bisa lewat Instagram atau Facebook juga bisa. Oh, namanya apa? Instagramnya Bayat Kalipah. Bayat Kalipah. Nah, teman jalan bisa langsung follow berarti Instagram dan Facebooknya, namanya Bayat Kalipah. Nah, itu tuh penting banget teman jalan. Kalau kita harus beli kreatif lokal. Betul. Dengan itu kita juga membantu perekonomian atau usaha lokal seperti ini. Ya. Pastinya kita harus bangga buatan Indonesia. Kalau gitu kita lanjut ya. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Let's go. Teman jalan, tadi kita kan udah muter-muter nih keliling kawasan Borobudur. Betul. Lapar nggak sih? Langsung lapar kan? Lapar banget. Mumpung kita lagi ada di sini teman jalan, kita harus nyobain kuliner khas Magelang. Betul, mangut ikan beong. Pernah cobain nggak? Belum, makanya nih penasaran kan kayak gimana makanan khas Magelang yang pastinya cuma ada di Indonesia aja. Yuk kita cobain. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Kalau biasanya, mangut menggunakan bahan ikan manyung atau lele. Beda halnya dengan mangut khas Borobudur ini. Mangut di sini berbahan dasar ikan beong yang banyak hidup di sepanjang perairan Sungai Progo, Magelang. Teman jalan. Ini loh. Ikan beong. Ikan beong. Reza. Ganteng. Ganteng. Yang ngikut-ngikut itu beong. Ini beong. Ini loh. Beong. Ini. Oh, kirain ngikutin beong ya. Bukan, ini ikan beong yang memang kalau lihat dari kepalanya Kayak mirip lele, ikan ya. lele, tapi badannya itu Ya, pada seperti umumnya ikan. ikan, ya. Betul. Pokoknya teman jalan, kita bakal cicipin enaknya seperti apa mangut ikan beong. Tidak hanya pilihan bahan dasarnya saja yang beda, cara memasak ikannya pun tak serupa. Biasanya, ikan yang akan diolah jadi mangut akan diasap terlebih dahulu.
Namun, ikan untuk mangut yang satu ini dimasak dengan cara digoreng terlebih dahulu. Ikan beong yang telah digoreng kemudian dimasak dengan santan. Buat kamu pecinta kuliner dengan cita rasa pedas dan gurih, wajib banget cobain. Satu porsi mangut ikan beong dibanderol dengan harga Rp40.000 sampai Rp80.000, tergantung dari ukuran ikan yang kamu pilih. Enak ya. Mantap. Dan pas kita ngunyah nih teman jalan ya, daging ikan mangut ini ternyata tebel dibanding ikan lele gitu ya. Cuman itu memberikan kesan yang enak, chewy gitu. Jadi kita ngunyahnya ditambah bumbu-bumbunya yang meresap, apalagi bumbunya ini kaya rempah, cabenya kerasa banget. Nah, cocok banget nih buat teman jalan kalau yang suka makanan pedas. Harus nyobain ini mangut beong yang jadi makanan khas di kawasan Borobudur. Kita lanjut makan lagi yuk. Teman jalan, rasanya kalau jalan-jalan di kawasan Borobudur gak ada habisnya ya. Banyak banget yang bisa kita kunjungi. Teman jalan tadi lihat sendiri kan gimana keragaman wisata di kawasan Borobudur. Nah, kalau udah mantengin episode kita minggu ini, yuk mampir ke Instagram Kompas TV. Karena jalan-jalan dan Kemenparekraf punya kuis berhadiah menarik buat kamu. Yuk, buruan ikutan. Nah, keseruan jalan-jalan di destinasi super prioritas dari Kemenparekraf belum berakhir loh. Kira-kira kemana lagi ya? Pastinya masih di Indonesia aja. Tungguin kita balik lagi minggu depan ya, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Cuma di Kompas TV. Jalan-jalan di Indonesia aja, let's go!